Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ikhlas, khusyuk dan khudu'. Meskipun ayat di bawah ini berhubungan dengan kurban, namun seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud adalah satu, yaitu ketakwaan dan keikhlasan. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhut taqwa minkum." Yang terjemahnya, sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darahnya, namun yang akan sampai kepada Allah hanyalah ketakwaan dan keikhlasan dari kalian. Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Nah, makin tinggi keikhlasan seseorang, makin tinggi pula penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku ke Yaman, aku meminta nasihat terakhir kepada beliau. Beliau bersabda, jagalah keikhlasan dalam setiap amalmu. Dengan keikhlasan, amal yang sedikit sudah sangat mencukupi. Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergembiralah orang yang ikhlas, sebab mereka akan menjadi pelita hidayah, dan karena mereka fitnah yang paling berbahaya pun akan dijauhkan. Dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan berkah orang-orang yang lemah, Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini, yaitu berkat doa, salat dan keikhlasan mereka. Dikutip dari kitab At-Targhib. Nah, berkenaan dengan salat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Shadaqallahul azim. Yang terjemahnya, maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang salat, yang mereka lalai dari salatnya dan mereka menunjukkan salatnya kepada orang. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-6. Terdapat berbagai penafsiran dari ulama mengenai maksud lalai. Pertama, ada yang menafsirkan lalai mengenai waktu salat harus mengqadanya. Kedua, ada pula yang menafsirkan tidak berkonsentrasi dalam salat sehingga perhatiannya ke sana kemari. Ketiga, ada yang menafsirkannya lalai dalam jumlah rakaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang golongan orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Shadaqallahul azim. Yang terjemahnya, dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka hanya menunjukkan salatnya kepada manusia, bahwa kami juga ahli salat, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah beberapa nabi. Kemudian berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, fakhalaqa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Shadaqallahul azim. Yang terjemahnya, maka datanglah sesudah mereka para nabi satu generasi yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Mereka sebentar lagi di akhirat mereka akan menemui ghayya atau kehancuran. Quran Surah Maryam ayat 59. Menurut bahasa, ghayya berarti kesesatan. Maksudnya kerusakan dan kehancuran di akhirat. Banyak juga yang menafsirkan ghayya ialah satu tempat di neraka jahanam yang penuh berisi darah dan nanah. Mereka akan dimasukkan ke dalamnya.
Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Sadaqallahul azim. Terjemahnya, dan tidak ada yang menghalangi diterimanya infak mereka, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak mengerjakan salat kecuali dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka kecuali dengan enggan. Quran Surah At-Taubah ayat 54. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai orang-orang yang mengerjakan salatnya dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun walladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Yang terjemahnya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat atau orang-orang yang memperbaiki akhlaknya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya perempuan milik mereka, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Barang siapa mencari yang selain itu, melampiaskan syahwat di tempat yang lain, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang menjaga amanat dan janjinya, dan orang-orang yang menjaga salatnya, mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yaitu mereka akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Diterangkan dalam hadis, surga Firdaus adalah tempat tertinggi dan teristimewa di surga. Di sanalah sungai-sungai mengalir ke surga-surga yang lain. Di atasnya terdapat arsy ilahi. Jika kamu memohon surga, maka mohonlah surga Firdaus. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Dan terjemahnya, sesungguhnya salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb mereka dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45-46.